Berbahagia yang kedua ditanya pula, kenapa Bapak nggak sholat? Malas katanya, buang-buang waktu. Nah, orang kalau nggak mau sholat karena malas, buang-buang waktu, berarti yang rusak kemauan dan kehendaknya. Itulah dia orang yang terkena fitnah. Pak, kenapa Bapak nggak sholat? Apa jawabannya? Saya sholat, tapi sholat saya berbeda dengan sholat Anda. Sholat saya tidak pakai ruku dan sujud. Sholat saya hanya mengingat Allah saja. 1 detik cukup, eling. Kenapa begitu? Kenapa ibu tidak berjilbab? Apa dia bilang? Jilbab itu bukan di sini, tetapi di sini. Yang penting hati. Oh, ya. Yang penting hati. Bayangkan kalau itu yang ngomong profesor tafsir pula, ada pula contoh anaknya nggak berhijab. Ini kan banyak sekali yang akan terpengaruh. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Ini menyangkut menyerang hati. Jadi, kalau tadi fitnah syubhat itu menyerang pikiran, kalau fitnah syahwat itu menyerang hati. Apa akibatnya? Tufsidu al-qasda wal irada. Dia merusak kemauan dan kehendak seseorang. Kalau fitnah syubhat, dia menyerang pikiran, nyangkut dengan ilmu dan pemahaman. Yang dirusaknya adalah ilmu dan keyakinan. Kalau fitnah syahwat, yang diserangnya adalah hati, akibatnya merusak kemauan dan kehendak. Dan rusaknya agama itu mungkin karena fitnah syubhat atau karena fitnah syahwat atau dua-duanya sekaligus. Saya nggak tahu apakah pertemuan pertama dulu kita sudah sampaikan apa tidak. Kalau sudah disampaikan ini pengulangan, tidak apa-apa. Apa contohnya Pak berbahagia? Nah, ada orang tidak mau dia melaksanakan sholat, padahal dia sehat pikiran dan fisiknya dan sudah baligh berakal. Dia orang Islam, kan harusnya sholat. Ada 2 orang tidak mau sholat. Apa berbahagia? Ternyata ketika ditanya, kedua-duanya itu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Yang pertama, Pak, kenapa Bapak nggak sholat? Apa jawabannya? Saya sholat, tapi sholat saya berbeda dengan sholat Anda. Sholat saya tidak pakai ruku dan sujud. Sholat saya hanya mengingat Allah saja. 1 detik cukup, eling. Kenapa begitu? Karena memang dalam Quran, wa aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi dia pakai dalil. Dia pakai dalil. Nah, ini orang tidak sholat akibat fitnah syubhat. Ada syubhat dalam pemikirannya, ya, tercampur antara hak yang benar dengan yang batil seperti itu. Jadi dia nggak sholat karena apanya yang rusak? Ilmu dan keyakinannya. Dia pakai dalil, ciri-cirinya dia pakai dalil. Cuman dia keliru dalam memahami dalil. Saya sudah putus ma'rifatnya, tak perlu lagi syariat, ya kan? Oh, jadi orang yang sholat pakai ruku dan sujud itu adalah apa? Orang yang melaksanakan syariat saja. Kalau udah putus ma'rifatnya nggak perlu lagi. Tambah lagi dalilnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang yakin. Jadi menyembah Tuhan itu ada batasnya. Kapan? Sampai datang yakin. Kalau sudah yakin putus ma'rifat, tidak perlu lagi. Itu kan hatta itu harfun lil ghayah, huruf untuk menunjukkan batas, ya kan? Malam Lailatul Qadar malaikat turun. Kapan turunnya itu? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, seperti itu. Nah, berbahagia
Jadi kalau ada orang tidak sholat seperti itu pemahamannya, itulah dia korban fitnah syubhat. Padahal yakin itu artinya bukan yakin tetapi kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang mati, itu arti yakin itu. Cuman dia tidak nengok tafsir. Seperti itu ya. Bapak berbahagia, yang kedua ditanya pula, kenapa apa nggak sholat? Malas katanya, buang-buang waktu. Nah, orang kalau nggak mau sholat karena malas, buang-buang waktu, berarti yang rusak kemauan dan kehendaknya. Itulah dia orang yang terkena fitnah syahwat. Kemauannya yang rusak dan kehendak. Dia lebih suka nonton TV daripada sholat, ya kan? Lebih suka tidur daripada sholat. Jadi ada orang yang rusak kemauannya, nah itu karena fitnah syahwat. Dua-duanya sama hasilnya, sama-sama tidak mau sholat. Jadi ada orang tidak sholat karena fitnah syubhat, ada orang tidak sholat karena fitnah syahwat. Dan semakin dekat kiamat, ini akan semakin dahsyat. Hal-hal yang membuat kita kemudian tidak mau sholat itu semakin dahsyat. Seperti itu. Itu yang kita temukan berbahagia. Kita tidak menemukan, insya Allah tidak menemukan gunung-gunung akan terbang seperti apa namanya, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, itu enggak kita temukan. Yang kita temukan ini macam-macam pikiran orang, macam-macam fatwa orang, macam-macam pendapat orangnya enggak. Akhirnya apa? Oh, ternyata sholat itu yang penting, eling 1 detik sudah cukup. Atau macam-macam hal yang akan merusak hati kita hingga kita kemudian mungkin kehilangan kelezatan sholat, ya akhirnya jadi malas. Seperti itu, fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Apa bagi contoh lain? Ibu-ibu kan wajib menutup aurat. Aurat ibu-ibu itu selain muka dan telapak tangan. Itu sepakatannya. Begitu menurut Quran, begitu menurut sunnah ya. Apa bagi ada 2 ibu-ibu nggak mau sholat, nggak mau sholat, nggak mau menutup aurat, nggak mau berhijab, nggak mau berjilbab. Nah, sebentar sebelum kita lanjutkan, sering sekali berbahagia itu kurang dipahami oleh ibu-ibu sebagian ya, mana itu jilbab dan mana kerudung ya. Karena dua-duanya disebut dalam Quran. Kalau yang kerudung, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, hendaklah wanita itu memakai kerudungnya lalu kemudian diulurkan ke dadanya. Jadi kalau yang di atas kepala Bapak Ibu itu namanya kerudung. Yang jilbab itu justru baju itu. Wal qul li azwajika wa banatika yudnina min jalabibihinna. Hai Muhammad, ajarkan kepada istri-istri anda dan anak-anak anda dan perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka memanjangkan. Jadi berbahagia, yang jilbab itu adalah baju dalam, baju kurung itu jilbab itu. Saya ini pakai jilbab. Jadi cara menutup aurat perempuan itu disebutkan secara teknis dalam Quran. Pakai jilbab maksudnya pakai baju dalam, kemudian pakai kerudung di atasnya. Kerudungnya disebutkan secara teknis cara memakainya, bukan dililitkan ke leher, tetapi diulurkan ke dada. Nah, tambah hadis-hadis Nabi dan segala macam. Berbahagia ada 2 ibu-ibu nggak mau berkerudung, nggak mau berjilbab, nggak mau nutup aurat. Ketika ditanya, dua-duanya punya jawaban masing-masing. Ibu pertama ketika ditanya, Bu, kenapa ibu tidak berjilbab? Apa dia bilang? Jilbab itu bukan di sini, tetapi di sini. Yang penting hati. Oh, ya. Yang penting hati. Hati itu yang jilbab. Lalu ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, apa dia bilang? Saya tahu semua dalil itu. Saya tahu.
Tentang itu ada di dalam surah Al-Ahzab, ada di dalam surah An-Nur. Nah, cuman katanya setelah saya kaji, maka ternyata ayat-ayat tentang hijab itu turunnya di Madinah semuanya, tidak turun di Mekah. Ayat kalau turun di Madinah, dia tidak berlaku universal. Dia hanya berlaku atau mengikat orang tempatan. Karena itu hijab itu, jilbab itu adalah pakaian orang Arab. Wanita-wanita Arab memang harus. Kenapa? Ayatnya turun di Madinah kok. Ayat yang turun di Madinah itu tidak berlaku universal. Ayat yang berlaku universal adalah ayat yang turun di Mekah. Jadi dia sudah kita sebutkan ayatnya, dia bilang apa? Saya tahu. Cuman ini ayat turun di Madinah. Ayat yang turun di Madinah itu tidak berlaku universal, tidak mengikat orang Islam di Nusantara ini. Karenanya orang Islam di Nusantara ini apa pakaian adatnya yang biasa, ya pakaian wajib, pakaian syar'inya. Itu yang biasa kita pakai. Gak usah niru-niru orang Arab. Nah, seperti itu bahagia. Jadi nggak wajib hijab itu, nggak wajib berjilbab itu. Kenapa? Walaupun ada ayatnya, tapi ayatnya turun di Madinah. Ayat yang turun di Madinah tidak mengikat. Nah, ini dahsyat. Ya, oh itu syubhatnya sangat dahsyat. Bayangkan kalau itu yang ngomong profesor tafsir pula, ada pula contoh anaknya nggak berhijab. Ini kan banyak sekali yang akan terpengaruh. Yang penting di sini baik, tidak usah di sini, tidak perlu.